Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku tercinta, sahabat inspirasi Bu Nurul. Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Sebagai wanita, tentu kita dianugerahi oleh Allah sesuatu yang istimewa. Ada kata-kata wanita yang dirindukan surga, tetapi tidak ada kalimat yang menunjukkan laki-laki yang dirindukan surga. Nah, apakah sahabatku semua termasuk di dalam wanita-wanita yang dirindukan surga? Dan maukah kita menjadi wanita-wanita yang dirindukan surga? Nah, semua jawabannya berpulang kembali kepada diri kita masing-masing. Tentu untuk meraih surganya Allah, segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan nanti di surganya Allah, tentu sesuatu karunia yang luar biasa, yang perlu perjuangan, perlu kita memperjuangkan dengan segala upaya kita, terutama untuk meraih dengan amal-amal soleh, dengan segala niat baik kita, dengan segala perilaku kita. Nah, di sini kita sebagai wanita pasti punya berbagai macam peran. Peran pertama, kita sebagai hamba Allah. Ada muslim, ada muslimah, semuanya menjadi hamba Allah. Nah, kita sebagai seorang muslimah, sebagai hamba Allah, tentu kita harus mentaati segala aturan Allah. Dan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hamba yang baik, hamba yang solihah, taat, setaat-taatnya, lillah, karena Allah. Kemudian, peran kita yang lain adalah, seberapapun umur kita sudah menjadi seorang ibu, kita sudah menjadi, bahkan mungkin kita sudah mempunyai cucu, kita tetap sebagai seorang anak. Anak dari ayah bunda kita. Nah, sebagai seorang anak, tugas kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, tidak terbatas ketika orang tua kita masih hidup, tetapi bahkan ketika orang tua kita pun sudah tiada, bakti kita tetap tiada terputus oleh waktu, oleh ruang apapun. Ketika orang tua kita masih ada, maka itulah kesempatan kita untuk bisa berbakti dengan sebaik-baiknya kepada beliau. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi harapannya, bisalah kita menjadi qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memposisikan diri kita menjadi seorang anak yang menjadi penyejuk mata, penyejuk jiwa, penenang bagi hati orang tua kita. Namun bagaimana jika orang tua kita sudah tiada? Tetap banyak jalan untuk tetap berbakti kepada orang tua kita. Kita mendoakan, kita memberikan hadiah Fatihah kepada almarhum almarhumah orang tua kita, dan kita bisa terus menyambung tali silaturahim kepada siapapun yang dulu menjadi teman, sahabat, rekan-rekan, bahkan keluarga dari ayah ibu kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita melanjutkan kebiasaan baik dari orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulu senang sekali untuk hadir di majelis ilmu. Nah, kita menjadi penerusnya. Mungkin orang tua kita dulu senang untuk menyantuni anak yatim, anak piatu. Nah, kita teruskan, kita lanjutkan kebiasaan baik ini. Insya Allah, pahala
akan mengalir juga kepada orang tua kita. Nah, kemudian peran kita sebagai seorang wanita, di samping sebagai hamba Allah, kemudian sebagai seorang anak, peran kita sebagai seorang istri. Bagaimana kita memposisikan menjadi seorang istri yang baik, istri yang solihah bagi suami kita. Apakah selama ini sudah sesuai dengan harapan bagi suami kita, atau masih banyak kekecewaan-kekecewaan yang terus kita hadirkan di dalam rumah tangga kita? Nah, ini nanti perlu pembahasan lebih lanjut, mungkin perlu sesi tersendiri. Kemudian peran kita sebagai seorang ibu. Bagaimana kita menjadi seorang ibu yang baik bagi putra-putri kita? Apakah kita sudah bersikap adil untuk semua anak-anak kita? Tidak pilih kasih, kita memberikan fasilitas pendidikan yang baik, kita memberikan contoh terbaik untuk anak-anak kita, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang menjadi aset dunia dan akhirat. Banyak mungkin orang tua yang bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses di dunia, tapi apakah sudah bisa mengantarkan anak-anak kita juga sukses di akhirat? Nah, ini tugas kita, terutama tugas seorang ibu. Karena ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, menjadi hamba Allah, menjadi seorang anak, kemudian menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan peran kita di masyarakat. Apakah kita sudah memposisikan diri kita sebagai anggota masyarakat yang baik? Apakah kita bisa memberikan satu manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang kita semuanya? Maka sungguh begitu banyak PR yang harus kita kerjakan, begitu banyak sesuatu hal yang harus kita benahi, kita perbaiki. Ayo sama-sama kita berjuang, sama-sama kita terus mengupgrade diri untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Terus berbuat baik, terus berniat baik, berkata-kata yang baik, dan menebarkan kebaikan untuk semua orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.